Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Sekarang kita membahas uji hipotesis varians dari data dengan cuplikan tunggal. Nah, sebelumnya saya review kembali prosedur umum uji hipotesis secara singkat saja. Jadi pertama-tama dimulai dengan perumusan dua buah pernyataan, yaitu klaim awal yang hendak kita buktikan dan pernyataan yang akan menjadi benar jika klaim tadi salah. Kemudian Anda pilih di langkah kedua, mana pernyataan yang akan menjadi H0 dan mana pernyataan menjadi H1. Pernyataan yang mengandung kesamaan selalu Anda tetapkan sebagai hipotesis 0, dan pernyataan yang mengandung ketidaksamaan Anda tetapkan sebagai H1. Nomor 3, Anda tetapkan tingkat keyakinan atau tingkat keberhasilan ya, sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan penugasan Anda. Kemudian nomor 4, kita hitung nilai statistik uji dari data cuplikan. Sekali lagi saya mengingatkan, statistik uji selalu dihitung dari data cuplikan. Sementara nilai kritik itu kita cari dari tabel, di mana nilai kritik besarannya ditentukan oleh alfa atau tingkat keberhasilan, nu atau derajat kebebasan, dan juga sifat uji hipotesisnya, apakah Anda melakukan uji satu sisi atau dua sisi. Nomor 6, perbandingkan posisi statistik uji dan nilai kritik. Apakah statistik uji letaknya di dalam daerah penolakan H0 atau daerah non-penolakan H0. Dan terakhir, tarik kesimpulan dengan mengacu pada klaim awal yang kita rumuskan di nomor 1 tadi. Saya minta Anda untuk mengingat kembali istilah CV dot ya. Ini adalah dimensi-dimensi dari besaran berdiri data, ukuran pusat, kemudian ukuran sebaran, bentuk sebaran, kemudian keberadaan pencilan atau outliers, dan juga kebergantungan temporal. Intinya apa? Intinya semua penciri yang termasuk dalam dimensi CV dot ini bisa kita lakukan uji hipotesis terhadapnya. Jadi Anda bisa melakukan inferensi statistik terhadap semua penciri populasi. Apakah misalnya di gambar di sebelah kanan ini, apakah terhadap nilai pusat, ukuran pusat, atau terhadap ukuran sebaran, misalkan itu Anda bisa melakukan inferensi. Jadi kali ini kita akan membahas uji hipotesis terhadap varians cuplikan tunggal. Pertama-tama dalam prosedur untuk melakukan uji hipotesis terhadap varians populasi, Anda susun terlebih dahulu pernyataan hipotesisnya, ya. Kemudian bentuk dari pernyataan hipotesisnya adalah demikian, H0-nya seperti biasa, H0 selalu menggunakan tanda sama dengan. Bukan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, selalu hanya sama dengan saja. Varians populasi sama dengan varians acuan, jadi sigma kuadrat 0 adalah nilai acuan. Sekali lagi saya mengingatkan, nilai acuan adalah nilai pembanding yang bisa diperoleh dari mana saja kecuali dari data cuplikan yang lain. Jadi misalkan variansnya adalah merupakan suatu hasil perhitungan teoretik atau hasil kontrak jual beli suatu produk, spesifikasi suatu produk, apapun. Kemudian H1-nya seperti biasa bisa menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Yang dua pertama ini artinya adalah uji satu sisi atau one tail test, dan yang terakhir ini adalah uji dua sisi. Statistik uji yang digunakan untuk uji varians ini adalah besaran yang dinamakan dengan chi kuadrat atau chi-square bahasa Inggrisnya. Ya, simbolnya ini X ini sebetulnya bukan huruf X tapi huruf Yunani yang bunyinya adalah chi. Oke, chi kuadrat 0, sekali lagi subskrip 0 adalah melambangkan statistik uji. Maksudnya dia adalah untuk menguji H0, makanya sama-sama ada angka 0-nya. N-1 dikalikan S kuadrat dibagi varians acuan. Ya. N adalah ukuran sampel, S kuadrat adalah varians sampel tentunya. Oke, nah sifat dari distribusi chi-square bisa Anda lihat di sebelah kanan. Jadi bentuk distribusinya tidak simetris, kemudian dia memiliki dalam hal ini derajat kebebasannya adalah sama dengan N-1. Nah, karena sifatnya asimetrik, maka kita tidak bisa menggunakan sifat pencerminan seperti yang kita lakukan dengan distribusi Z atau T dalam mencari nilai kritiknya. Di sini Anda harus mencari secara terpisah antara batas bawah dan batas atas, karena batas bawah bukan pencerminan plus minus dari batas atasnya. Dan yang bawah ini adalah tipikal cara buku-buku statistika menggambarkan atau distribusi chi-square, di mana probabilitasnya dihitung sebagai probabilitas satu sisi sebelah kanan. Oke, ingat, ada bermacam-macam konvensi di dalam standar di dalam buku-buku statistika. Distribusi Z misalkan konvensinya adalah probabilitasnya berupa satu sisi sebelah kiri basisnya. Kalau distribusi T basisnya adalah probabilitas dua sisi. Kalau chi-square konvensinya adalah berupa probabilitas satu sisi sebelah kanan. Nah, ini satu contoh soal yang saya ambil dari buku teks kita ya, contoh 4/10, oke. Di mana di sini ceritanya adalah ada suatu mesin
yang digunakan untuk mengisi botol ya, mesin pembotolan yang diisi dengan deterjen cair. Oke. Kemudian dari jalur pengisian botol tersebut kita ambil 20 botol sebagai satu cuplikan ya. Diukur varians pengisian aktualnya, diperoleh variansnya adalah 0,0153 ya. Ini satuannya fluid ounces kuadrat. Ingat varians karena secara matematik dia adalah simpangan baku di kuadrat kan, maka satuannya pun juga berupa satuan aslinya di kuadrat. Nah, jika varians dari pengisian tadi melebihi 0,01, maka ini dinyatakan bahwa mesin pengisiannya tidak berfungsi dengan baik. Ya. Jadi yang ingin dibuktikan, apakah terdapat cukup bukti di dalam data cuplikan untuk mengisyaratkan bahwa pabrik ini sedang menghadapi masalah dalam hal mesin pengisian botolnya. Oke, kita diminta untuk menggunakan tingkat keberhasilan alfa 5%. Kita harus mengasumsikan bahwa volume pengisian tadi terdistribusi secara normal. Kalau enggak ya kita tidak bisa menggunakan distribusi chi-square untuk mewakili distribusi dari variansnya. Kemudian ini adalah penyusunan hipotesis nolnya ya. Jadi yang ingin dibuktikan adalah apakah varians mesinnya melebihi 0,01. Di mana yang ingin dibuktikan itu letaknya di H1. Nah, sedikit tentang H0 dan H1. Anda jangan terlalu terjebak pada pemikiran bahwa klaim itu pasti masuknya ke H0. H0 diturunkan dari pernyataan yang mengandung kesamaan. Kesamaan itu artinya tandanya bukan hanya sama dengan, tetapi juga bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Misalkan Anda menyatakan varians tidak lebih dari 0,01. Ya, artinya sigma kuadrat itu memiliki tanda lebih kecil sama dengan 0,01. Nah, itu dikatakan mengandung kesamaan. Jadi Anda pasang sebagai H0. Oke, jadi jangan terjebak dengan bahwa klaim awal itu pasti nanti masuknya menjadi H0, klaim yang akan menjadi benar jika klaim awal salah pasti masuknya H1. Belum tentu, tergantung dari bagaimana Anda membahasakan klaim awalnya. Ya. Apakah klaim awal tadi mengandung kesamaan atau ketaksamaan? Nilai kritik dari Chi kuadratnya adalah 30,14. Ini dicari dengan menggunakan alfa sebesar 5% satu sisi, dan derajat kebebasannya adalah N-1 atau 19. Selanjutnya dihitung statistik uji ya, nilainya adalah 29,07. Jadi Anda bandingkan dua bilangan ini. Kita simpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak H0. Silakan Anda baca-baca lagi contoh ini dan kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Sebagai catatan, di dalam modul di minggu ke-6, saya akan menggabungkan seluruh uji hipotesis ya ke dalam satu atau dua atau beberapa video tutorial di mana saya akan memfokuskan pada pelaksanaan soal secara step by step. Baik, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.